380, tamat. Lampu ruang operasi menyala terang. 2 jam berlalu sejak Rea masuk ke dalam ruangan itu. Nampak, Raditya duduk di bangku tunggu. Kepalanya tertunduk dengan raut wajahnya yang terlihat pucat. Yakinlah, Rea dan bayimu akan baik-baik saja. Erlina meremas tangan cucunya. Dia mengusap punggung Raditya untuk menguatkannya. Walau Raditya tidak berkata sepatah kata pun, tapi Erlina tahu cucunya sedang membutuhkan dukungan. Mama dan Papa tidak selamat setelah memasuki ruangan itu, ujar Raditya. Teringat orang tuanya yang pernah masuk ruang operasi. Raditya mendongak, menatap kosong pintu ruang operasi yang masih tertutup rapat. Kakek Brimantara juga tidak selamat setelah masuk ke sana. Tadi, ketika dokter membawa Rea ke ruang operasi, Raditya mendapatkan bayangan tentang masa kecilnya. Dia melihat ayah dan ibunya penuh luka. Dan Raditya kecil menangis di depan pintu ruang operasi sambil berteriak memanggil mereka. Mengingat itu, Raditya semakin ketakutan. Dia takut Rea dan bayinya tidak akan bertahan. Raditya berpaling menatap neneknya. Oma, apakah Rea dan bayiku? Set. Jangan kamu teruskan. Erlinal menutup bibir Raditya dengan ibu jarinya. Dia menatap sendu wajah cucunya. Jangan berpikiran buruk. Tidak semua orang yang masuk ke sana berakhir sama dengan orang tuamu. Banyak orang yang selamat dan kembali sehat setelah masuk ke ruangan itu. Erlina menjeda kata-katanya, menatap lembut wajah cucunya yang kurang yakin. Contohnya, kamu dan Rea. Kalian baik-baik saja setelah menjalani operasi beberapa bulan lalu. Air mata Raditya luruh. Dia hampir lupa kalau ini kali kedua istrinya harus masuk ke dalam ruang operasi. Raditya kembali menunduk, mengusap air mata yang membasahi wajahnya. Erlina mengelus kepala cucunya dengan sayang, merapihkan rambut Raditya yang hampir menutupi matanya. Beberapa jam lalu, Rea bilang ingin jalan-jalan ke taman bersama putra-putri kami. Dia ingin memamerkan kemampuannya menaiki sepeda kepada mereka, lirih Raditya. Dia mulai meracau saat mengingat hal-hal yang ingin Rea lakukan. Rea bilang, dia pernah bermimpi semua keluarga kita berkumpul di taman bersama bayi-bayi kami. Suara Raditya tercekat. Teringat permintaan Rea yang tidak dirinya jawab. Padahal Rea hanya meminta hal sederhana. Dia memintaku membuka hati untuk orang tuanya. Tapi aku malah diam dan membiarkannya menangis begitu saja. Air mata Raditya menitik mengingat tangis Rea saat itu. Raditya melirik neneknya. Oma, aku berjanji akan mengabulkan semua keinginan Rea, asal dia selamat. Tangis Nena pecah mendengar kata-kata Raditya. Rendra pun ikut menitikkan air mata. Azalea juga terus menangis seraya memeluk ibunya. Kenapa mereka begitu lama? Aku ingin segera melihat Rea, lirih Raditya tidak sabar. Ucapannya membuat semua orang yang berada di depan ruang operasi menitikkan air mata. SRET. Pintu ruang operasi terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. Pasien mengalami pendarahan. Stok darah di rumah sakit hanya tinggal 1 labu. Apa ada di antara keluarga pasien yang bergolongan darah sama? Raditya berdiri dari duduknya. Dia memiliki golongan darah A sedang istrinya O. Tentu Raditya tidak bisa menyumbangkan darahnya. Raditya menatap keluarga istrinya yang duduk di hadapannya. Golongan darah saya sama dengan Rea. Ambil saja darah saya sebanyak-banyaknya. Rendra bangkit menghampiri dokter. Golongan darah saya juga sama dengan Rea. Biar saya ikut mendonor. Azalea bangkit hendak menghampiri dokter. Namun, Raditya lebih dulu mencekal tangannya. Nampak, Azalea kesakitan karena cengkraman tangan Raditya yang kuat. Aku tidak sudi darah istriku bercampur denganmu, desis Raditya. Dia menatap Azalea penuh benci. Bram melepas tangan Raditya dari Azalea. Tenanglah. Yang terpenting sekarang keselamatan Rea. Aku juga akan mendonorkan milikku. Raditya mengeraskan rahangnya. Dia hendak menimpali Bram, namun suara perawat lebih dulu terdengar. Jadi, ada 3 pendonor. Apa di antara kalian ada mengidap darah tinggi? Tanya perawat. Saya, jawab Rendra. Maaf, Anda tidak bisa menjadi pendonor. Tatapan perawatan tertuju pada Azalea dan Bram. Kalian berdua, mari ikut saya. Bram hendak beranjak mengikuti perawat, namun langkahnya terhenti melihat Azalea yang bergeming di tempat. Azalea tidak beranjak sedikit pun. Aditya, boleh aku? Azalea ingin meminta persetujuan Raditya. Dia tidak mau pria itu semakin membencinya.
Lakukan. Tapi jangan harap aku akan berterima kasih padamu, potong Raditya sarkasme. Azalea tersenyum. Aku yang berterima kasih. Semoga darahku bisa menyelamatkan nyawa Rhea dan bayimu. Tanpa menunggu lagi, Azalea beranjak menuju ruangan yang dimasuki perawat. Bram pun segera menyusulnya. Tanpa mereka sadari, Nena menatap heran Bella. Bagaimana bisa Bella memiliki golongan darah yang sama dengan Rhea? Batin Nena. Keningnya mengernyit mengingat perawatan yang tidak menyebutkan jenis golongan darah putrinya, tapi dengan percaya dirinya Bella mengatakan golongan darahnya sama dengan Rhea. Dari mana dia tahu jenis golongan darah putriku? Nena bertanya-tanya di tengah kepanikannya. 1 jam berlalu. Entah apa yang terjadi di ruang operasi. Tapi, Raditya sudah tidak sabar menunggu kabar tentang istri dan bayinya. Iya. Raditya tersentak mendengar suara tangis bayi. Buru-buru, dia mendekati pintu ruang operasi. Sepertinya, bayimu sudah lahir. Franz menepuk pundak Raditya seraya tersenyum. Namun, Raditya tidak sedikit pun merubah ekspresinya. Wajahnya gelap dipenuhi kecemasan. Oek. Mereka berdua selamat. Raditya legal mendengar suara tangis bayi lain dari adalan ruangan. Semua orang pun ikut lega mendengar suara tangis bayi yang saling bersahutan. Dokter Diandra tersenyum tipis. Selamat, kedua bayi Anda baik-baik saja. Mereka bayi laki-laki dan perempuan. Semua orang lega mendengar kabar dari dokter. Senyum cerah muncul di wajah mereka kecuali Raditya. Lalu, bagaimana dengan Rhea? Apa dia baik-baik saja? Cecar Raditya kembali bertanya. Dokter diam, tidak menjawab. Jantung Raditya berpacu kencang melihat mimik wajah dokter yang terlihat muram. Detak jantung pasien berhenti. Siapkan defibrilator. Raditya terhenyak mendengar suara samar dari celah pintu ruang operasi yang sedikit terbuka. Tanpa mempedulikan dokter Diandra yang berdiri depan pintu, Raditya melangkah masuk ke dalam ruang operasi. Rhea. Raditya terkesiap melihat tubuh istrinya yang terlonjak. Dokter tengah melakukan kejut jantung. Nampak, layar berside monitor yang menampakkan garis lurus. Rhea. Kaki Raditya lemas. Penglihatan Raditya mengabur. Nampak, darah segar mengalir keluar dari lubang hidungnya. Apa kamu menikahiku karena warisan saja? Aku sudah sah menjadi istrimu secara hukum. Aku tidak mau menjadi janda 2 kali. Aku bawa sup iga dan ayam sambal matah. Kamu pasti suka. Aku mau makan pakai nasi, kamu juga ya. Aku tidak suka kamu pergi diam-diam. Apa susahnya kamu bangunkan aku atau tinggalkan pesan? Aditya, kamu mau menjadi duda kembang. Duda kembang itu pria yang bercerai atau ditinggalkan mati istrinya. Aku tidak menginginkan apapun dari pernikahan kita. Aku hanya ingin kita bersama dan menghabiskan masa tua berdua. Aku akan hidup denganmu selamanya. Mengabdikan diriku untukmu dan untuk anak-anak kita kelak. I love you too, Aditya. Tidak ada yang aku ragukan lagi atas perasaanku. Aku mencintai kamu, Raditya, teriak Franz. Menghampiri tubuh Raditya yang tumbang. Tersungkur ke atas lantai. Air mata Raditya luruh mengingat setiap detail kenangannya bersama Rhea. Tatapannya tertuju pada Rhea yang masih diberi pertolongan. Bertahanlah Rhea. Mari kita pulang bersama-sama ke rumah. Banyak hal yang belum kita lakukan setelah menikah. Aku ingin membantumu merawat bunga, menemanimu jalan-jalan bersama kedua bayi kita, dan melihatmu menaiki sepeda. Mata Raditya tertutup. Tergambar bayangan dirinya dan Rhea saat mengucapkan janji pada hari pernikahan. Aku tidak bisa menjanjikan cinta. Aku juga tidak bisa menjanjikan harta. Aku hanya bisa menjanjikan kesetiaan. Aku berjanji akan mendampingimu dalam keadaan suka ataupun duka. Tamat.